Ran dan Hindia ngeluarin single bareng. Judulnya Nasi Lemak. Kita bahas aja yuk. Halo, nama gue Rizam Pradipta. Kali ini gue mau ngebahas tentang videonya Ran dan Hindia yang judulnya Si Lemah. Pertama kali gue denger lagunya tuh kayak nasi lemak. Tuh kayak, waduh, kok jadi nasi lemak gitu kan. By the way, itu cuma yang pertama kali gue denger aja ya. Mungkin karena saat itu gue lagi lapar atau entah apalah. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bahas tentang Omne Trium Perfectum. Kalau yang sekilas gue lihat, itu tuh kayak series lagu yang dibikin oleh Ran. Kalau kalian ngelihat di 3 lagu terakhir Ran, itu awalnya tuh ada R, A, dan N. Ya, Rai Astanino itu. Dan untuk di lagu ini, itu N. Gue ngutip dari apa yang udah dituliskan sama Ran juga. Jadi, Omne Trium Perfectum itu tuh kayak sebuah istilah yang dijadiin konsep di project terbarunya Ran. Yang mulanya di 2019 ya. Kalau Ran bilangnya, everything that comes in threes is perfect. Jadi kayak ini tuh sebuah inovasi dari Rai Astanino yang dijadikan alat pembuktian kalau semangatnya nih belum surut. Jadi setiap orangnya, Rai Astanino, itu punya kendali dengan masing-masing lagu. Kayak Rai, dia memproduseri Ain't Gonna Give Up, terus Saling Merindu dari Asta, dan yang terakhir dari Nino, dia memproduseri Si Lemah ini. Kita bahas videonya dulu ya. Masuk ke awal videonya, kelihatan sebuah introduction Ran dan Hindia. Terus ada Rai Astanino lagi duduk bareng sama Hindia atau Baskara. Kayak duduk bareng gitu sambil meratapi nasib, matanya kosong gitu kan. Mana babak belur mukanya, pakaian compang-camping. Gue bakal bahas per orang dulu ya. Pertama gue mau bahas Nino dulu. Masuk scene berikutnya, ada scene dimana si Nino lagi ngeliat kaca gitu. Tapi bayangannya itu nggak mau ngeliat dia. Jadi kayak ngebelakangin gitu. Kalau kalian jeli, si bayangannya ini terlihat jauh lebih rapi daripada dianya nih. Asumsi gue, dia tuh kayak berlindung di diri dia yang oke, yang terlihat baik. Padahal aslinya dia tidak sebaik itu, dia tidak serapi itu. Si Nino berikutnya ada Nino di tengah-tengah Nino yang lainnya. Tapi Nino yang di tengah itu tuh kayak sedih gitu. Kalau yang lainnya kayak happy, terus jauh lebih rapi juga. Dan kelihatan kayak nih Nino yang asli nih, mungkin yang asli di tengah ini, itu kayak punya masalah gitu. Tapi kalau dia ketemu orang, kalau dia keluar, dia nggak mau nunjukin aslinya dia. Kayak ada sisi yang dia tutupi gitu. Masuk ke scene-nya Hindia, jadi kayak dia berdiri di kasurnya, di tempat tidurnya, sambil kepalanya ditutupin kayak plastik gitu. Ini sepertinya menggambarkan, mungkin ya, tentang kebebasan berbicara. Dia nggak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya ia pikirkan, apa yang sebenarnya ia ingin utarakan, ketutup gitu. Mungkin ada beberapa hal yang bikin dia nggak bisa ngelakuin ini, entah apapun itu ya. Hal ini diperkuat di scene Baskara berikutnya. Jadi kayak dia ada di sebuah ruangan yang ada sekatnya gitu. Ada hal yang nutupin dia, ada hal yang membentengi dia gitu. Itu kayak dia mau ngelakuin sesuatu tapi penuh keterbatasan. Jadi kayak ada beberapa hal yang bikin dia nggak bisa ngelakuin apa yang ingin dia lakuin. Kalau gue lihat seperti itu ya. Padahal di luar batasan itu ada kayak manekin-manekin gitu. Mungkin itu diibaratkan sebagai orang-orang yang di luar itu. Terus ada scene Baskara kayak di foto-foto sama orang gitu, kelihatan dari handphonenya. Gue asumsikan ini adalah netizen ataupun para media. Jadi kayak dengan keterbatasan berbicaranya Baskara, dia sudah diliput dan dianggap si lemah mungkin. Oke, lanjut masuk ke Asta. Menurut gue ini salah satu scene yang paling keren. Karena si Asta duduk, terus dia gambar apa nih, kubus gitu lah, kotak gitu. Ini tuh kayak dia terjebak di sesuatu hal yang sempit. Kalau kalian lihat di sebelah-sebelahnya
banyak manekin-manekin gitu kan. Mungkin dia merasa dia sepi dalam keramaian karena manekinnya ini banyak, tapi dia ngerasa sempit gitu. Kalian pasti tahu kan, ada orang yang selalu ngerasa sendirian walaupun dia berada di keramaian. Mungkin Asta mau menceritakan hal yang seperti itu. Di scene Asta berikutnya, dia kayak lagi ada di sebuah pesta gitu, yang lain pada happy-happy, pada jongkrak-jongkrakan, pada joget-joget segala macam. Nah, tapi dianya tuh diem gitu, merem, tiduran gitu. Ini yang gue bilang tadi, merasa sendiri di keramaian. Selanjutnya ada Rai, dia kayak lagi nonton TV, abis itu ada scene dia kayak megang dadanya gitu, kayak sakit gitu. Untuk scene ini gue belum paham kenapa, tapi setelah masuk scene berikutnya, dia tuh kayak lagi nonton sebuah talk show yang bintang tamunya dia. Di talk show itu dia seakan-akan tuh kayak jadi orang yang keren, happy, dan gak ada masalah gitu lah. Padahal dia pakai topeng. Ini tuh kayak representasi dari musisi, public figure, artis, yang kalau di depan kamera, kalau di depan media, mereka seolah-olah tidak punya masalah apa-apa. Mereka mencoba seprofesional mungkin terlihat baik-baik saja di depan orang-orang. Makanya dia merepresentasikan itu sebagai orang yang pakai topeng. Terus juga pas dia lagi nonton itu, dia tuh kayak geleng-geleng gitu. Itu tuh kayak, enggak nih, ini bukan gua nih. Kayak gitu. Terus setelah nonton, banyak di sebelah-sebelahnya gitu, orang yang ada di sekitarnya, tapi pakai topeng. Mungkin ya, saat orang ada di level tertentu, ada di level ketenaran tertentu, banyak banget orang yang ada di sebelah lo, tapi sebenarnya fake juga. Nah, setelah semua masalah yang dijabarkan di awal video, ya layaknya sebuah film ataupun sebuah cerita, ada masalah, ada solusi. Nah, akhirnya masuk nih solusinya. Mereka tuh semua kayak berusaha dobrak kebiasaan yang ada gitu. Mereka keluar dari sisi lemah mereka. Kayak contohnya si Baskara, dia ngebuka plastik yang ada di mukanya yang nutupin kepalanya. Terus Asta, ini keren banget nih Asta nih. Ada sosok Asta yang lain kayak ngasih tangan gitu buat kayak nolong gitu. Tiba-tiba pas udah ditolong, ternyata Astanya sendiri. Jadi ngerti gak sih lo? Yang bisa nolong diri lo itu cuma diri lo sendiri. Ini keren banget menurut gue. Kalau Rai, pas dia buka topengnya, banyak orang-orang sekitar dia yang juga nggak pakai topeng. Kalau gua rasa ya, ini tuh kayak bahkan ketika lo jadi diri lo sendiri, bakalan masih ada kok orang-orang yang nerima lo apa adanya. Nah kalau Nino, akhirnya bayangannya nggak membelakangi lagi, bayangannya muter balik terus senyum ke dia. Itu kayak titik balik gitu kalau misalnya lo udah nerima diri lo apa adanya, lo bisa nerima semua kekurangan lo gitu loh. Akhirnya setelah video nyanyi-nyanyi gitu, satu persatu mereka senyum. Jadi kalau dari videonya, yang gue tangkep adalah setiap orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Dan pesan yang mau disampaikan di video ini adalah gimana caranya kita menerima kekurangan kita dan memberitahu ke orang sekitar kita kalau kita punya kekurangan. Lo menerima nggak? Kayak gitu. Karena setiap orang pasti punya sisi lemah. Tapi lo nggak perlu buat jadi orang lain, buat menyenangkan orang lain. Kalau dari liriknya sih kurang lebih sama apa yang udah gue jabarin di videonya. Intinya gimana caranya seseorang menerima diri lo apa adanya. Ya terutama gimana diri lo nerima diri lo sendiri dulu, baru lo bisa keluar ke orang lain gitu. Karena bahkan walaupun lo jadi diri sendiri, bakalan tetap ada kok yang nerima lo. Gue suka lirik yang bagian ini. Pagi yang berat, kasur yang erat, menahan dirimu bersinar, berguna di mata dunia. Itu menurut gue keren banget. Oke, itu aja pembahasan dari gue tentang Ran dan Hindia yang berjudul Si Lemah. Sekali lagi gue mau ingetin, ini adalah interpretasi gue atas sebuah karya. Bisa benar, bisa salah. Karena yang tahu kebenarannya itu cuma si pembuatnya. Ya di sini yaitu Ran dan Hindia itu sendiri. Kalau kalian punya interpretasi juga tentang lagu ini, bisa kalian tulis di bawah. Kalau kalian punya komentar tentang apa yang sudah gue sampaikan di video ini, kita juga bisa diskusi sehat di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Kalau menurut kalian video ini oke dan bermanfaat,
Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.